Sobat Mitra Wacana dimanapun Anda berada, baik yang di media sosial atau media yang lainnya. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Tanoto pada siang hari ini, Rabu 6 Oktober 2021 dalam acara podcast bareng Mitra Wacana. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik. Temanya tentang perempuan dalam wacana media. Seperti apa sih sebenarnya nanti posisi perempuan di dalam media, baik itu media cetak ataupun media visual lainnya. Untuk membahas tema yang satu ini, saya sudah ditemani oleh salah seorang content writer dan penulis yang sudah terkenal sejagat maya di dunia di dunia nyata maupun di dunia maya, dengan Esther Pandiangan. Selamat siang nih Esther Pandiangan, apa kabar? Iya, selamat siang Mas. Oh, namanya bener kan ini? Iya benar. Bener. Esther Pandiangan. Oke. Iya. Kak Esther, gimana? Selamat siang Mas Wahyu dan teman-teman Mitra Wacana. Selamat siang, salam kenal untuk Esther Pandiangan dan kawan-kawan di situ semuanya. Iya. Sedang sibuk apa ini Kak Esther? Sedang sibuknya biasa ya Mas ya, kerja. Karena kita kuliah. Kuliah Iya, lagi. Iya, kuliah lagi, dan juga lagi ini sih proses bikin buku yang terbaru. Kalau boleh ada bocoran, ini tentang apa nih nanti bukunya yang terbaru? Masih tentang seputar seks ya. Bukan seksualitas, tapi lebih spesifik ke orgasme sih Mas. Oh, spesifik orgasme. Oke. Saya bayangin orgasme. Iya. Bentar. Konteksnya bukan kalau orgasme kan setahu saya bukan hanya di soal seks kan, Mbak ya. Bisa pengetahuan juga bisa orgasme ya. Iya. tapi ini konteksnya yang seks. Iya, konteksnya seks. Oke. Tapi bukan soal kepuasan sih, tapi. Oh iya betul. Bukan soal kepuasan. Iya, di balik itu kan ada wacana-wacana juga kan. Oh. Misalnya apa Mbak? Ya kayak kekuasaan gitu, kemudian juga konstruksi sosial gitu yang memberikan penanaman nilai-nilai bagaimana cara kita memaknai orgasme itu gitu. Jadi selama ini kan sejauh yang aku ini ya berdasarkan pembacaanku ya, jadi orgasme itu kayak dinilai homogen gitu loh. Jadi cuma ada satu jalan gitu menuju orgasme pada ya melalui hubungan seks itu. Iya gitu, melalui hubungan seks ataupun aktivitas-aktivitas lain lah gitu. Jadi ya sebenarnya ada banyak jalan gitu. Jadi itu yang berusaha aku gali sih. Oke. Sudut pandangnya tetap tidak jauh-jauh dari soal gender dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu-isu itu Mbak ya. Iya benar. Oke. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan ini, boleh saya sedikit sharingkan kepada Sobat Mitra Wacana semua. Sebenarnya siapa sih ini sosok Esther ini? Beliau ini seorang penulis banyak sekali pengalamannya, penulis konten dari 2018 hingga sekarang di Halodoc Jakarta, membuat tema, judul artikel, desain dan membuat feature. Kemudian juga pengalaman di bidang riset topik dan sumber-sumber tema tertentu. Kemudian memberikan update masalah kesehatan dan isu-isu terkini, memberikan saran kepada editor tentang topik yang akan dimuat selanjutnya. Kemudian membuat semacam gambar ilustrasi dan tema-tema tulisan, dan masih banyak lagi nih, sampai saya harus baca banyak banget nih. Pernah juga di Paprika, di Yayasan Wahid, di Sosiola Jurnal Kecantikan, Saraswati Art Magazine, kemudian di Kuviseus Jakarta, Indonesia. Betul Mbak ya? Ya, Kuviseus itu di Medan. Oh di Medan? Oke, di Medan. Iya. Baik, itu beberapa pengalamannya Esther yang akan menemani diskusi pada siang hari ini sampai jam 3. Bagi teman-teman di Sobat Mitra Wacana yang akan interaksi juga bisa gabung di komen Facebook dan nomor yang tersedia di layar Anda. Nah, kita akan mulai bahas soal tema pada hari ini, Esther, tentang perempuan dalam wacana media. Kita
tahu bahwa seringkali perempuan dikonstruksikan agar selalu menjadi objek dan dalam tanda kutip bahan untuk diekspos sedemikian rupa di media-media, baik itu cetak maupun elektronik. Misalnya ada beberapa media surat kabar yang pernah saya baca, misalnya pemberitaan tentang perempuan itu seringkali mengkaitkan dengan tubuh perempuan. Misalnya korban-korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual, pemerkosaan, biasanya bahasanya itu nggak enak banget dibaca. Seorang perempuan digagahi dan digilir 7 pemuda bla 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 itu loh. Kalau menurut Esther ini melihat cara media, mungkin tidak semua media tapi cuma media tapi beberapa, tapi karena banyak jadi ya jadi banyak yang menggunakan bahasa-bahasa sebenarnya yang mendiskreditkan perempuan itu dalam bacaan Esther itu seperti apa sih? Sebenarnya sih Mas, kalau aku memandang ini jadi kayak udah kesalahan dari zaman dulu gitu ya. Kesalahan dari zaman dulu, misalnya kalau misalnya kita urutkan itu dari berbagai lini gitu ya, ekonomi, pemerintahan gitu ya, kemudian kebudayaan, perempuan itu selalu jadi ini kan, jadi kayak objek dan kemudian jadi jenis kelamin kedua gitu loh. Jadi ya makanya karena dari kerangka awalnya itu udah salah, akhirnya ya makin kesini ini ya jadinya ya kayaknya ya meneruskan kesalahan yang sudah ada seperti itu. Jadi kalau kayak aku memandang ya Mas ya dari beberapa tahun terakhir itu media itu mengkonstruksikan kayak perempuan itu sebagai objek gitu. Dan aku juga dulu kan bekerja sebagai wartawan dan kami itu juga memang didorong untuk menggunakan ini sih, menampilkan perempuan yang cantik gitu loh. Dengan standar yang media inginkan. Iya, dengan standar yang mainstream lah kita bilang ya, yang masyarakat inginkan gitu loh. Jadi bahkan bukan cuma untuk narasumber yang untuk teredukasi aja, dalam hal ini misalnya narasumber pakar, tapi juga narasumber biasa gitu, misalnya kayak kita liputan review film gitu misalnya ya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada sih, sekarang kan udah media online ya, jadi dulu kan media cetak itu seperti itu kan. Jadi yang dari pesan dari atasan juga menekankan kepada jurnalisnya itu untuk mewawancarai narasumber atau perempuan yang menonton itu yang fashion gitu, yang stylish seperti itu, kemudian yang cantik seperti itu, karena ditekankan bahwasannya pembaca itu baik perempuan maupun laki-laki itu senang dengan gambaran perempuan yang sempurna dalam tanda kutip seperti itu. Jadi bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga senang gitu loh melihat perempuan begitu. Jadi kemudian pada akhirnya jadinya kayak karena adanya media gitu, pengulangan penampilan yang menampilkan perempuan itu putih, rambutnya lurus seperti itu, mukanya mulus tanpa jerawat, sehingga itu kan ya coba aja Mas bayangkan kalau misalnya kita runut ke awal gitu dari perkembangan media massa ada di Indonesia, nilai-nilai seperti itu ditanamkan sampai sekarang ini, kan jadinya jadi kayak ini ya, jadi kayak seolah-olah benar ya, benar. Jadi seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran yang pada akhirnya ya kita jadi mengacu kalau misalnya kecantikan itu ya seperti ini, tipe ideal itu seperti ini. Kemudian juga pekerja media juga menganggap juga menjadikan itu kayak ini, kayak keyakinan bahwasanya yang harus dia tampilkan itu seperti ini. Seperti itu. Demikian juga halnya dengan ini ya, kayak tadi Mas singgung kasus-kasus pelecehan dan kekerasan gitu kan. Perempuan itu karena memang dari sononya perempuan itu dikonstruksikan ataupun didesain sebagai objek, jadinya ya dia di segala lini, baik itu dia di dalam lingkup prestasi ataupun dia sebagai korban, dia itu jadi kayak dideskripsikan begitu jelas gitu. Makanya nggak heran kalau media itu menampilkan isu pemerkosaan itu yang diceritakan itu ataupun digambarkan itu adalah korbannya, bagaimana perempuan itu diperkosa gitu loh. Padahal seharusnya kan yang harus ditampilkan itu ya pelakunya pelakunya dong gitu. Jadi memang itu kalau aku memandang tuh kesalahan dari
apa ya, dari turunan sih Mas, seperti Betul. itu. Oh berarti kalau kata Esther ini adalah salah satu bentuk kesalahan turunan atau turun temurun begitu ya? Iya, Ya. itu bahasa ininya ya Mas, Iya, bahasa iya, awamnya. Tapi oke. kalau bahasa ininya ya konstruksi sosial sih Mas, Betul. yang sudah terbentuk dari ketika media massa di Indonesia itu masuk ke ini, kita terima. Oke. Dari awal sampai sekarang. Tadi Esther sempat menyebut kalau perempuan, laki-laki terutama, termasuk perempuan juga sekarang juga ada yang juga senang melihat pemberitaan atau tampilan-tampilan perempuan yang seperti itu gitu loh. Nah, apakah ketika misalnya perempuan juga senang, laki-laki senang itu juga bagian dari atau akibat dari konstruksi selama ini yang kita terima, Esther? Nah itu juga Mas ya, aku nggak tahu ya Mas apakah ini masih relevan atau tidak, tetapi ketika tahun 2012 atau 2013 memang udah agak lama sih ya Mas ya. Aku nggak gitu update lagi mengenai perkembangan media zaman sekarang, tapi ketika tahun 2012-2013 itu memang masih relevan mungkin lah, masih belum 1 abad ini. Iya, belum 1 abad. Tapi waktu itu juga ada pertanyaan atau kita cuma ada diskusi lah gitu ya antara editor dengan wartawan. Jadi dibilang juga ada penelitian gitu yang mengatakan bahwasanya secara psikologis perempuan itu juga seneng gitu Mas dengan perempuan gitu loh. Jadi beda dengan, jadi kan misalnya kalau laki-laki seneng dengan perempuan kan itu memang normal biasa gitu ya. Aja ya, wajar lah ya. Ya ditampilkan di media massa ya, tapi perempuan juga seneng gitu. Melihat perempuan yang keren ataupun berhasil seperti itu. Dan aku juga nggak tahu apakah ini juga bagian dari kenapa itu bisa terjadi, apakah juga itu bagian dari konstruksi sosial gitu kan. Secara kan kalau misalnya dari awal itu diberikan penanaman nilai-nilai kan, kalau itu berlangsung secara intens dan terus-menerus, pada akhirnya itu kan jadi kebenaran juga kan Mas. Oke, saya jadi teringat kasus yang di Jombang itu, yang sampai hari ini belum selesai, seorang anak kiai ustadz di Jombang yang melakukan pelecehan terhadap santrinya itu kan. Kalau berkaca dari yang disampaikan Esther dan kasus itu, saya menemukan benang merah bahwa korban pun di sana itu ada sebagian kalangan perempuan terutama juga menyalahkan si korban. Jadi kan masih related dengan yang disampaikan sejak 2012-2013 kan. Tetapi tidak sedikit juga kalangan santriwan laki-laki yang membela perempuan tersebut. Akhirnya yang membela terstigma. Dari belajar dari kasus ini, tampaknya yang disampaikan Esther ini masih relevan bahwa perempuan seringkali sampai hari ini bahkan menjadi objek. Atau sebenarnya begini, mungkin tidak bahwa sebenarnya pengen melawan, sudah melakukan perlawanan, tetapi dari lingkungan sekitarnya tidak mendukung, akhirnya dia ya sudahlah begini, terima aja apa adanya. Sangat mungkin nggak seperti itu, Esther? Maksudnya gimana Mas? Misalnya gini, dalam konteks pemberitaan di media misalnya, bahwa perempuan digagahi, sebenarnya dia tidak suka si korban ini, tapi dia tidak tahu protesnya kemana, melayangkan surat kemana. Sangat mungkin nggak seperti itu sebenarnya? Maksudnya berarti si korban nggak suka dengan pemberitaan? Iya. Itu mungkin ya kalau dari sisi itu ya pastilah dia tidak suka ya Mas ya. Tapi nggak berdaya karena udah tersebar, udah di mana-mana. Tapi aku ininya ini sih Mas, lebih ke ini bagaimana cara wartawan itu nge-framing berita gitu. Jadi mungkin ya aku nggak tahu sih, tapi kalau memang berdasarkan pengalaman aku juga ya Mas ya, terkadang itu mungkin juga wartawan itu tidak berdaya juga sih Mas, karena kan pada akhirnya yang memutuskan berita itu naik itu si kan bos. adalah editor gitu loh. Jadi yang disalahin ya jangan wartawannya dong, yang disalahin ya editornya gitu. Dan kemudian juga dalam penulisan itu kan seharusnya kan ada SOP kan. Aku yakin sih Mas, di dalam pada semua media itu ada DNA gitu, maksudnya DNA itu adalah aturan gitu yang membedakan dia, membedakan media A dengan media yang lain, dengan media B, C dan D, baik itu dari alur penulisan, bagaimana angle-nya maupun bagaimana memframing suatu cerita, memframing suatu berita gitu kan. Demikian juga dalam kasus pemerkosaan gitu. Jadi karena terkadang itu orang ya Mas ya, nah ini ada menariknya ini ya Mas ya, aku
yakin sih ya, tapi ini memang perlu diuji juga. Dalam sisi setiap manusia itu, dalam semua, dalam apa ya, semua orang itu punya sisi ininya Mas, sisi kejamnya, sisi sadisnya gitu. Cuman kayak ini loh, kayak kita ini sebenarnya punya fetis-fetis gitu loh. Tapi yang membedakan kita dengan yang lainnya, apakah kita memang benar-benar melakukannya atau tidak gitu. Karena kan ada hal-hal yang semua memiliki kerentanan ya sebenarnya ya. Ada hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak relevan kan gitu dilakukan. Dan dengan adanya media ini jadi kayak jadi kayak semacam pelepasan gitu, ataupun realisasi dari hal-hal yang tidak bisa dia lakukan di dunia nyata. Akhirnya dia temukan di media massa seperti itu. Jadi makanya aku yakin ketika kalau dulu ya di Medan itu namanya ada pos metro gitu ya, itu koran lampu merah yang memang pemberitaannya itu memang benar-benar tentang muatannya itu tentang kekerasan dan pemerkosaan, dengan judul itu bisa sampai memakan 2 baris Mas. Jadi kayak ini perempuan, maaf ya kalau misalnya aku nyinggung buku ya, perempuan Tionghoa diperkosa 7 kali sampai vaginanya berdarah gitu, maaf ya Mas ya. Iya betul lah. Itu di Jakarta di pos kota juga gitu. Ada juga ya. Itu dibikin sampai 2 baris gitu, dan ternyata itu dulu aku nggak tahu sekarang itu sampai bisa bisa oplahnya itu tinggi gitu kan. Berarti kan ada ininya kan, ada apanya? Ada konsumennya ya. Ada konsumennya, ada pembacanya gitu, dan orang seneng gitu kan. Itu jadi kayak semacam menyalurkan secara psikologis ya Mas, menyalurkan sadistiknya dia seperti itu. Tetapi ya balik lagi gitu, walaupun memang kita ini pada dasarnya itu ada ada kayak hasrat-hasrat liar gitu kan, tapi kan alangkah baiknya itu ya jangan diwadahi gitu loh oleh media. Itulah perannya media untuk membatasi gitu, membatasi jadi kayak ya tidak semua lah ya, tidak semua hasrat itu harus diinikan kan, bisa ditunda juga kan. Gitu harus kayak dibentengin gitu loh Mas. Walaupun sebenarnya aku pesimis sih Mas. Maksudnya pesimis dalam arti ya karena pada akhirnya kan media itu juga, kalau pers itu kan dulu sebagai ini kan kayak gawang gitu kan. Kalau zaman aku dulu sih selalu ditekankan seperti itu ya. Kalau sekarang sih aku memandang kayaknya media ini pada akhirnya mereka bergerak sendiri-sendiri dan tidak menjalankan fungsi sebagai penjaga gawang itu gitu loh Mas. Karena pada akhirnya mereka akan menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan dari media itu gitu. Tujuan dari media itu apa ya, berdasarkan kepemilikannya itu siapa. Pembacaan Ester untuk media saat ini ya? Nah, media saat ini ya di satu sisi seperti itu. Tapi untungnya ya sekarang ini kan ada media alternatif kan Mas, kan yang memang berfungsi sebagaimana mestinya, yang memprotes bila pemberitaan media mainstream terlalu melenceng seperti itu, terlalu mengobjektifikasikan korban seperti itu. Tapi seberapa efektif kalau media alternatif ini ketika memprotes dan lain sebagainya menurut Ester? Misalnya sebut ada beberapa misalnya karena kan di Indonesia beberapa media-media yang mainstream ini kan ada afiliasi terhadap orang-orang atau tokoh yang punya kepentingan politik kan itu loh. Seberapa efektif misalnya media-media yang alternatif itu misalnya memprotes dan lain sebagainya terhadap sebuah pemberitaan yang katakanlah sangat bias atau mengobjektifikasi perempuan. Nah kayaknya sih ya efektifnya ini tergantung dari maksudnya tergantung dari ininya sih Mas. Efektifnya itu kalau kita mengartikan efektif itu ya apa gitu yang mau dicapai. Tersebar di dunia maya dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini sih kalau misalnya efektif yang dimaksud adalah untuk mengubah cara pandang si media mainstream itu, yang aku lihat sih sekarang ya masih ada aja kok pemberitaan yang kayak menekankan perempuan gitu, misalnya kayak perempuan berprestasi gitu kan. Ya selalu dibilang harus ada embel-embel cantik seperti itu gitu kan. Kemudian juga kalau ini tidak hanya pada perempuan, juga pada laki-laki. Misalnya laki-laki aktor ini dia punya ini 4 mantan, misalnya David Beckham gitu kan. Itu kan juga mengobjektifikasikan perempuan kan.
menjadikan perempuan itu sebagai pendukung dari prestasinya si laki-laki, seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas seberapa efektif, ya aku sampai sekarang sih ya, maaf kalau aku salah ya, tapi kalau cara pandang aku sih belum ada perubahan gitu loh dari media mainstream gitu kan. Tetapi aku melihat seiring dengan perkembangan teknologi gitu, teknologi itu tidak hanya membawa pada kemudarotan gitu loh Mas, karena pada akhirnya teknologi juga kalau misalnya kita si personalnya itu cerdas menggunakan teknologi, ya dia juga bisa menjadikan teknologi itu sebagai wadah literasi gitu kan, wadah literasi dan edukasi. Ya buktinya kan dengan misalnya media alternatif itu melakukan protes gitu terhadap pemberitaan yang berlebihan dan sangat objektif terhadap perempuan, ini kan jadi kayak membangun massa kan, mengedukasi massa kan, dan jadi aku sering yang aku tangkap sih Mas, udah semakin banyak sih Mas orang-orang yang mulai sadar gitu bahwasanya kalau pemberitaan bahwasanya salah gitu loh kalau menjadikan perempuan sebagai objek dalam sebuah judul pemberitaan seperti itu. Kalau menurut Esther itu, kalau biasanya media-media ini kan ada yang mengawasi ya, Dewan Pers lah begitu, katakan begitu. Nah sejauh ini menurut pengalaman Esther itu Dewan Pers ini berfungsi tidak sih untuk mencegah pemberitaan-pemberitaan yang bias gender dan mengobjektifikasi perempuan? Nah itu kalau aku itu sih ini di luar ya, oke. Membahas tapi belum pernah kayaknya saya lihat biasanya karena ada protes hak jawab dan sebagainya baru Dewan Pers manggil itu ya. Iya, yang setahu aku sih ya kayak hak jawab itu sih Mas, kalau misalnya ada orang yang tidak merasa pemberitaan itu tidak sesuai gitu kan, jadi dia melakukan hak jawab dan hak jawabnya itu di media massa itu sendiri gitu. Tapi masalahnya kan udah tersebar dulu ya beritanya ya. Iya, sudah tersebar. Iya, hak jawabnya belakangan gitu ya. Iya, ada dampaknya nggak biasanya kayak gitu? Dampaknya dampaknya itu ya dari sisi korban. Si korban, dari sisi korban ya udah udah tersebar gitu loh. Orang juga udah keburu mengonsumsi mengonsumsi berita yang pertama terkait dia itu kan. Jadi secara psikologis itu dan internal itu ya orang juga udah punya melekat di kepalanya gitu loh, kayak dia udah punya perspektif gitu. Pun si A si B. Pun kalau misalnya ternyata berita itu sudah diperbaiki gitu kan, tidak serta-merta memperbaiki nama si korban ya. Memperbaiki nama si korban dan memperbaiki apa yang sudah kita baca sebelumnya kan, masyarakat baca sebelumnya. Karena itu satu. Yang kedua, ada kemungkinan juga masyarakat yang mengkonsumsi berita yang salah, dia tidak mengkonsumsi berita yang sudah diperbaiki kan. Ya mungkin dia terskip atau gimana. Kan ada aja gitu Mas kayak gitu. Hal-hal peluang-peluang seperti itu. Jika misalnya pemberitaan yang kita baca entah di media sosial atau media yang offline, kita anggap masih bias gender itu loh. Iya. Kira-kira sikap yang paling bijaksana yang bisa kita lakukan itu seperti apa, Esther? Sebagai pembaca. Iya, sebagai pembaca. Dan aku juga sering melihat sih Mas hal ini ya ini sih Mas, kita melakukan protes sih, bukan protes ya, tapi ya kayak sekarang ini kan aku sering melihat ya Mas ya, orang untuk dia bikin status gitu loh di sosial medianya, kemudian dia mention ininya kan, medianya gitu. Betul. Media yang membuat berita itu gitu. Menurut aku itu salah satu tindakan nyata lah gitu, timbang kita ngeluh sendiri gitu. Betul. Kan. Mending ya kita menggunakan media sosial kita yang ada. Kemudian juga aku sering juga ngelihat kecenderungan orang melakukan full tweet gitu kan. Itu dan banyak full tweet dari kalangan manusia biasa yang akhirnya menjadi viral. Menjadi viral gitu kan. Akhirnya dia jadi kayak mengungkapkan kebenaran atau ya pokoknya ya intinya ya protesnya itu didengar seperti itu. Namun apalagi ini loh Mas, agak-agak unik juga kayak ini nih sosial media kayak Lambe Tura. Lambe Tura, betul, Lambe Nyinyir. Iya, Lambe Nyinyir. Dia itu kan tidak hanya
tentang gosip Betul. selebritis aja kan, Iya, tapi betul. juga isu-isu sosial juga Betul. dia Diangkat dia, betul. ya, walaupun lebih banyak gibahnya sih, cuman ya dengan mengangkat isu sosial kan itu juga jadinya kayak aku memandang sih itu sebagai salah satu media alternatif sih Mas, ketika media mainstream tidak bisa melakukan fungsinya dalam tanda kutip seperti itu. Iya, karena apa, orang-orang awam seperti saya misalnya kadang-kadang memprotes sesuatu di media sosial, kalau ada yang tidak setuju juga tiba-tiba ada yang ngomen, awas lo undang-undang ITE gitu loh, kadang-kadang gitu loh. Jadi kita mau protes gimana, ndak protes ini ndak bener, mau protes sudah diancam, tetap ini gimana Mbak ini melihat ini, apa tetap protes saja nggak peduli ITE atau enggak? Ya, nah itu juga sih Mas, karena hidup di zaman sekarang kadang agak ambigu juga iya, ya, dibatasi tapi disuruh bebas. Iya, di satu sisi kita dibilang demokrasi, tapi di sisi lain ibaratnya kita dibilang boleh gitu. Iya, betul. Pergi kemana-mana tapi kaki dan tangan kita itu diikat gitu. Jadi kan kayak oksimoron gitu kan ya. Jadi aku bingung juga tuh Mas membahas. Karena udah banyak kejadian kan ya Esther ya, yang model ini protes, ini curhat tentang layanan kesehatan, layanan rumah sakit, malah dia yang kena, rumah sakitnya nggak kena misalnya gitu, paling-paling hanya dapat teguran dan lain sebagainya. Kemudian si yang protes ini malah dapat bui gitu. Iya, seharusnya sih aku mungkin boleh cerita pengalaman. Silakan. Ya. Jadi kadang kan itu kan kalau misalnya kita mengunjungi sebuah restoran ya, ini terkait protes-protes juga ya Mas. Betul. Protes di ruang publik ya. Kalau misalnya kita mengunjungi restoran itu biasanya kan kita di HP kita itu kan ada ini ya, review gitu kan. Iya, review Google gitu kan. Nah kan si mbak-mbak yang di Surabaya itu kan dia nggak pakai Google sih Mas, tapi dia bikin status story bahwasanya klinik di Surabaya itu merugikan dia gitu kan. Oh iya, betul. Nah aku juga sering Mas, aku ini termasuk orang yang ini sih sering Mas, protes. Iya, sering protes bener Mas. Protes baik secara offline maupun online. Tapi untung aja Mas, aku nggak pernah dituntut Mas. Iya. Jadi ini orang yang terkenal soalnya. Nggak terkenal juga Mas. Jadi aku bikin bintang 1 Mas, ada di salah satu kafe bagus lah ya, kafe kelasnya ya bagus lah, beneran bagus gitu Mas. Karena nggak mungkin kita yang itu kan kalau kayak warteg kan nggak ada Google review-nya. Oh iya, betul. Jadi itu aku bikin bintang 1 dan ternyata dia respon gitu dan dia minta maaf dan dia juga membenarkan bahwasannya terjadi kesalahan gitu loh. Nah seharusnya ya sebaik-baiknya ya apa ya, kayak ruang-ruang publik ataupun mereka yang bergerak di bidang usaha, bisnis atau apapun itulah yang memegang, yang memang publik ya, yang dikonsumsi publik itu ya juga meluaskan ininya loh, meluaskan hatinya dan juga menampung gitu, menampung saran gitu. Biasanya yang kena kasus ini kalau kita curhat soal layanan kesehatan biasanya. Tapi sama rumah makan. Tapi beberapa yang pernah saya temukan kalau hotel, penginapan itu jarang-jarang yang melaporkan. Ya, tapi yang klinik Surabaya itu klinik Surabaya. Yang klinik kecantikan itu kan termasuk ini juga sih. Makanya tuh seharusnya ya pemerintah ataupun lembaga terkait itu ya lebih inilah melindungi konsumennya ya, pengguna. Misalnya saya menggunakan sebuah klinik kesehatan, saya merasa diperlakukan tidak baik, kan saya curhat kan, ngomong. Misalnya saya udah protes langsung nggak ditanggapi misalnya. Ya jalan satu-satunya ya curhat di media sosial, di wall sendiri lah. Iya itu benar. Nah akan menjadi suatu kesalahan besar bila si konsumen itu tidak menggunakan produk tersebut, baru kemudian dia ngebacot. Betul. Dan dia itu pas dia dituntut karena itu pencemaran nama baik. Tetapi kan ini tidak, dia sudah menggunakan produk itu dan dia membayar mahal. Tapi klinik kecantikan mahal lah Mas. Mahal. Ya kan? Saya nggak ada klinik kegantengan ini. Klinik kecantikan juga bisa ya Mas dipakai. Oh bisa, saya nggak pernah soal. Coba Mas. Nggak kuat bayar. Di Jogja itu ada. Ada di Jogja ada. Lauren ya. Jogja banyak itu. Iya gitu sih Mas. Jadinya beneran kayak orang yang punya kekuasaan itu jadi kayak mendindas gitu. Udahlah dia dibeli produknya tapi malah menzolimi lagi. Padahal seharusnya kan dia membuka wadah untuk misalnya dia memang benar-benar berpikir maju ya Mas. Dia
dia menampung komentar itu untuk memperbaiki dirinya sehingga dia bisa memberikan pelayanan lebih baik kan. Betul. Tapi ini kan tidak gitu, dan juga pemerintah juga tidak memberikan, ya kayak tadi Mas bilang, memberikan perlindungan pada konsumen seperti itu. Oke, Esther, kita break dulu sebentar. Seru sekali obrolan kita pada siang hari ini. Bagi Sobat Mitra Wacana yang berinteraksi juga silakan, bertanya juga silakan, SMS boleh, komentar juga boleh. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Mari, jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wacana. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik, seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya, untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku.
Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Mitra Wacana dimanapun Anda berada, kita akan ketemu lagi di sesi kedua dengan Esther membahas satu tema khusus yang sangat menarik buat kita semua, yaitu perempuan dalam wacana media. Baik Esther, kita tadi sudah sampai di apa ini? Saking asiknya ngobrol kita soal pemberitaan di media. Nah, saya akan coba menggali di sisi produk media. Menurut Esther ini, produk media tentu tidak semua media. Yang dihasilkan saat ini itu seperti apa? Apakah sudah bagus pemberitaannya? Ya bagus, maksud saya di sini tidak bias gender atau atau ya memenuhi 5W1H sudah dianggap bagus. Ya sejauh ini sih belum terlalu ini ya Mas ya. Kalau aku memandang sih masih ada kayak bias gender gitu ya. Jadi bias gender itu dalam arti ketika gender tertentu gitu yang melakukan suatu hal itu kayak itu yang diinikan, itu yang disorot, itu yang menjadi fokusnya gitu. Jadi headline-nya ya. Jadi bukan prestasinya seperti itu, dan itu aku rasa ya sangat mengganggu sekali ya, karena pada akhirnya itu jadi kayak membangun wacana gitu loh ke masyarakat bahwasanya kalau gender tertentu itu jadi kayak stereotip gitu loh, dan stereotip sesuatu gitu, dan kayak sengaja misalnya kayak gini Mas, aku ngambil contoh kayak misalnya kayak tadi sih udah kita bahas ya, kayak perempuan berprestasi gitu kan, harus selalu diembel-embelin cantik gitu, terus harus selalu diembel-embelin kayak ini pose pemenang ini atlet perempuan pemenang sepatu roda pon gitu, fotonya terus ditampilin gitu kan, itu kan kayak emang objek. Terus foto yang diambil itu pun juga foto yang dari Instagramnya kan. Betul. Jadi kayak di screenshot gitu, terus dibikin beberapa slide, itu kan jadi kayak mengobjektifikasikan tubuhnya gitu loh, jadi kayak memfokuskan kepada kecantikannya, penampilan dia seperti itu. Bahkan ada juga beberapa media di online ini yang isinya sama, judulnya juga beda ya. Iya, benar. Dilansir dari media A, media B, media C, itu gimana kalau begitu Esther? Udah pemberitaannya bias gender, kemudian diadopsi dengan menyebutkan sumber ini, tambah banyak yang enggak banyak bias gendernya gitu. Aduh Mas, kalau misalnya membahas ini kita memang bakalan panjang ya Mas ya. Maaf ya mungkin teman-teman wartawan ya, tapi memang kalau yang aku sadari ya Mas ya, wartawan sekarang dengan wartawan zaman dulu itu, kok di zaman kami itu ya Mas ya, aku kan dulu di koran ya Mas ya. Betul. Di koran itu di tahun 2008, di mana memang sudah ada internet tapi tidak menggila seperti sekarang ini. Jadi itu kita memang harus, kalau misalnya kita tidak melakukan wawancara dengan manusianya, kita tidak akan mendapatkan beritanya gitu loh. Jadi memang kita benar-benar perlu effort gitu, perlu usaha lebih gitu. Nah sekarang ini kan dengan adanya teknologi kan ya, by googling aja kan semua orang bisa bikin berita kan. Betul. Jadi ya bukan cuman dia lulusan jurnalistik atau dia harus punya kartu pers, dia bisa jadi wartawan. Sekarang modal Google aja dia bisa jadi wartawan gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya harus dibenahi sih. Justru sebenarnya itu dengan adanya teknologi itu ya mempermudah konfirmasi misalnya ya. Mempermudah konfirmasi gitu. Jangan malah ngambil siaran YouTube siapa gitu terus dilansir seperti itu. Kemudian apalagi ngelansir dia sudahlah ini media A.
tapi dia melansir lagi dari media B gitu loh. Emang nanti media C dilansir lagi. Iya. Ini ada seperti itu. satu. Jadinya yang nah ini Mas, bentar Mas, maaf ya Mas. Silakan. Nah ini Mas yang aku kira jadinya membuat wartawan jurnalis sekarang itu dia memutar otak gimana supaya beritanya beda dengan yang mau dimuat itu kan tentang kemenangan kan Mas. Iya, kan? betul. Tapi karena berita itu sudah ada di mana-mana dan dia tidak bisa mewawancarai, jadi dia harus membungkusnya dengan hal yang lain. Dan aku sih memandangnya bungkusan inilah yang dia gunakan dengan cara itu kayak 4 foto ini. Jadi di luar prestasinya gitu, kesehariannya, bahkan lebih parahnya lagi tubuh si objek yang dia wawancara itu seperti itu kan memang sih dia kreatif, tapi kreatifnya itu kan seksis ketika dia sudah mengacu kepada fisik. Iya, fisik seperti itu Mas. Gimana Mas tadi Mas mau bilang apa? Iya, ini soal tadi itu ada satu media tapi berbasisnya ormas itu pernah Pimretnya pernah nge-tweet begini, kalau nggak salah kurang lebih begini. Ini kami ngumpulin tulisan dari orang-orang terpercaya, kami bayar mereka. Kok seenaknya media-media ngambil tanpa konfirmasi? Ada yang gitu sampai gitu. Apakah ini harus disomasi dulu supaya mereka sadar? Dia bilang gitu. Jadi dia gemes mungkin sangat gemes. Dia kan websitenya, portal yang dikelola kan memang opini-opini berbasis keagamaan dari salah satu ormas di Indonesia. Dia nulis di situ, dia juga ngasih dihonori. Kemudian tapi ada media-media mainstream tertentu yang tanpa konfirmasi ngambil tulisannya dimuat gitu. Jadi kayak nyomot pernyataan kan Mas. Iya, betul. Iya, itu sih. Sebenarnya itu boleh enggak sih kayak gitu, Mbak? Nah, itu juga itu tergantung. Tanpa konfirmasi tiba-tiba itu tanda petik lagi ngutipnya. Nah, itu aku juga nggak tahu ya Mas. Aku rasa sih seharusnya sekarang Dewan Pers sudah semestinya mengupdate ininya ya kali ya. Iya, aturan-aturannya ya, aturan-aturannya supaya lebih sesuai dengan zamannya gitu. Jadi biar benar-benar relevan gitu dengan apa yang ada sekarang gitu. Kalau zaman dulu kan nggak bisa kayak gitu ya Mas ya, media cetak ya. Tapi sekarang ya kayak gitu sih. Kalau menurut Esther nih terkait dengan pemberitaan di media massa yang masih sering mengobjektifikasi tubuh perempuan dan laki-laki, tapi masih lebih banyak perempuan saya pikir, baik di elektronik maupun cetak ya, iklan-iklan pun perempuan pasti ya, banyak kan perempuan. Nah, supaya perempuan-perempuan ini yang yang melihat atau menonton pemberitaan ini supaya bersikap kritis itu apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh perempuan-perempuan yang melihat pemberitaan itu, Esther? Ya melakukan ini sih Mas, melakukan protes ya Mas ya. Melakukan protes ya, maksudnya dalam hal sosial media ya. Maksudnya mereka bisa ngomong lah gitu, mengemukakan pendapatnya di sosial media mereka gitu, seperti itu. Dan selain itu yang paling menurut aku benar-benar kena ke lapangan ya, ini sih Mas, benar-benar kayak melakukan inilah ya, penerimaan gitu loh, no judging gitu kepada sesama perempuan seperti itu. Kayak dulu kan ada, bukan dulu sih, sekarang juga masih ada sih itu tagline tuh kayak positive body image gitu loh. Jadi ya kita nggak usah ngomongin luas lah gitu loh, maksudnya sampai kemana gitu, sampai ke pusat atau gimana ya, ke lingkungan terdekat kita aja gitu. Kadang kan juga perempuan kan masih mungkin juga ini, kalau kita mau nyalahin konstruksi sosial ya, dari dulu gitu kan, dari dulu emang udah ada ya, emang dulu udah putih ada gitu, putih, rambut lurus, langsing, macam-macam gitu. Dan pada akhirnya juga itu jadi kayak keyakinan kita juga yang kita bikin untuk menilai orang-orang di sekitar kita. Mungkin ketika kita membicarakan perempuan ya, teman-teman di terdekat kita kayak gitu. Jadi mulai membangun budaya positif lah Mas, yang tidak termakan oleh media gitu. Tidak termakan oleh media dalam hal ini, maksudku kalau misalnya kita memang mau mengkeriting rambut atau melakukan treatment, ya lakukanlah itu karena kita memang menyayangi diri kita untuk gitu, merawat diri dan lain sebagainya. Iya benar, merawat diri itu kan juga salah satu bukti menyayangi diri. Jangan gara-gara supaya menaikkan standar. Supaya
laki-laki mau sama kita atau juga karena kita ngelihat Nagita Slavina atau artis-artis atau selebgram yang lain gitu. Jangan karena orang, tetapi karena memang dari diri kita gitu. Dan aku rasa dengan kita pelan-pelan membangun budaya ini dari diri sendiri dan orang terdekat, ya lama-lama itu kan akan meluas kan Mas kan, dan akhirnya juga berdampak pada media seperti itu sih, media massa. Masalahnya literasi membacanya orang-orang Indonesia gimana? Nah itu juga Mas yang yang aku kira juga menjadi problem juga, iya, betul, karena kan yang seperti kita sebutkan itu kan kayak si media sosial ini bukan media sosial doang ya, media massa ini kan kayak teknologi ya. Betul. Sekarang ini kan jadi kayak ini ya, ada positif dan ada negatifnya. Kalau misalnya memang personalnya memang benar gitu ya, dia menggunakan teknologi itu ya memang untuk kemajuan gitu loh, dan dia bisa memfilter gitu kan. Tapi kalau misalnya yang tidak kan jadinya kayak bumerang juga gitu kan, jadi termakan oleh konsumsi media. Makanya itu sih karena di dewasa ini ada standar yang beda di masyarakat di sekitar saya, terutama saya nggak tahu di tempat lain. Tontonannya kan sekarang lebih banyak Korea itu loh, demam Korea dan sebagainya. Nah akhirnya orang melihat bahwa yang seperti Korea inilah standar Korea ini yang benar itu loh. Nah itu terjadi di lingkungan tempat saya, loh mbok seperti bintang Korea itu loh begini jadi akhirnya jadi referensi gitu loh. Nah itu persoalannya kan berarti di literasi membaca sebenarnya kalau menurut saya. Tontonan yang kita lihat belum tentu itu benar, tapi malah dijadikan standar dan referensi itu loh. Nah, menurut Esther apakah perlu sebenarnya apakah perlu media massa juga mengubah standar supaya lebih menghargai pemberitaan dalam memberitakan perempuan, laki-laki, supaya tidak mengobjektifikasi fisiknya? Aku rasa ya Mas, cuman aku nggak tahu ya Mas, apakah ini sudah dilakukan atau belum. Mungkin kan apakah mereka juga melakukannya secara internal ya ataupun terbuka ya. Aku rasa penting juga sih Mas untuk kalau kayak misalnya di zaman dahulu kala itu kan kami ada kayak training jurnalistik gitu kan Mas. Tapi kan terkadang training jurnalistik itu ya masih seputar kayak straight news gitu kan, berita yang straight news, kemudian juga berita feature dan juga jurnalisme sastrawi seperti itu kan. Itu yang teknik penulisan ya. Bukan pada konten kreator seperti yang Anda lakukan seperti sekarang ini. Iya, teknik penulisan seperti itu. Teknik penulisan lah gimana caranya supaya enak dibaca gitu. Kalau straight news kan supaya berita itu memang benar-benar 5W1H dan udah gitu, tingkat padat gitu. Kalau misalnya feature kan memang lebih berbunga-bunga dan lebih mendayu-dayu seperti itu. Kok jurnalisme sastrawi kan kayak tulisan berita yang seperti cerpen gitu, jadi kayak mengikat pembaca gitu. Mungkin alangkah baiknya juga jurnalisme sekarang ini loh mengadakan training ataupun workshop yang ini ramah kepada gender gitu loh Mas. Supaya ya ketika mengemas berita itu ya bukan cuma supaya pembaca merasa terikat dengan tulisan itu, tapi juga mengedukasi dari segi judul dan juga dari segi isi gitu loh. Mengedukasinya seperti apa gitu ya? Mengedukasinya ya tidak mengobjektifikasikan si narasumber seperti itu. Aku rasa sih ada baiknya seperti itu, dan aku tidak tahu apakah ada training seperti itu yang sudah dilakukan atau tidak, belum gitu. Setahu saya pernah ada. Tahu saya pernah ada, Mitra Wacana juga pernah kerjasama dengan beberapa wartawan untuk membicarakan soal itu. Tapi begini Esther, ada beberapa teman-teman dari jurnalis juga ternyata kan menjadi korban pelecehan di lingkungannya sendiri. Itu ketika mereka menulis, dia wartawan terbiasa menulis berita pelecehan di luar, tapi ketika dia mengalami sendiri untuk menuliskan itu udah ada ancaman dan lain sebagainya, dan biasanya nggak jadi menulis itu loh. Ini persoalan serius bagi kita semua, terutama bagi para pengguna media, pembuat konten kreator seperti Esther juga pasti punya tanggung jawab moral luar biasa untuk menghadirkan
konten-konten yang ramah gender dan menghargai semua keragaman seksual dan lain sebagainya, Esther. Nah, untuk ini terakhir nih, Esther ini. Kira-kira pesan bagi teman-teman media massa, pembaca, konsumen agar menjadi pembaca yang lebih cerdas dan kritis itu bagaimana? Menjadi pembaca yang cerdas. Kritis ya. Enggak, maksud saya enggak terima begini pasti benar. Kalau udah dari media massa kan ada anggapan bahwa yang diberitakan itu pasti benar. Ya, benar. Kalau dari aku ya apa ya maksudnya, kalau misalnya baik itu jurnalis juga ya, pertama tuh untuk jurnalis ya, cobalah untuk mungkin kalau misalnya ada jurnalis yang mendengar ini, cobalah untuk ketika menulis itu tidak ini ya, lebih berimbang dan tidak mengobjektifikasikan si narasumber itu gitu loh. Maksudnya jangan melihat dia dari ini kecantikannya gitu, ataupun pakaiannya, ataupun juga bajunya. Sekarang kan juga tren orang nulis kayak gitu ya Mas. Betul. Masa malah ada pojok khusus soal fashion. Iya, maksudnya kalau pojok khusus untuk fashion sih ya tidak apa-apa ya, tapi kayaknya terlalu ini kayak misalnya gini, baju yang dipakai Nagita Slavina berapa harganya? Gitu. Yang dibicarakan soal outfit dan materinya. Iya benar, itu mungkin kalau sesekali ya boleh lah. Sesuaikan pada tempatnya, itu rubrik fashion. Tapi ini kan sekarang kan semua media kan hampir rata-rata bikin gitu kan. Betul. Itu secara tidak langsung itu kan kayak menginikan apa ya? Si perempuannya ya. Iya, itu satu perempuannya. Kemudian juga pembaca itu sama sekali tidak mengedukasi. Itu jadi mengajak kita untuk, nah itulah makanya Mas banyak mungkin pinjol itu Mas. Gitu. Pinjol, bahkan ada yang sampai terjerat sampai. Iya, budaya konsumtif seperti itu, kayak gitu. Dan itu satu lagi pengalaman teman saya begini, ketika datang menggunakan baju yang menurut saya itu kan bagus. Ada tiba-tiba nyetuk, kamu datang ke sini outfitnya berapa? Wah, itu kan gak enak banget itu. Padahal dia datang ke situ suatu tempat kan ingin menghargai karena diundang ke pesta perkawinan, malah ditanyanya soal. Nah, itu kenapa Mas? Nah, itu kalau aku rasa sih berdasarkan pengalaman teman Mas itu dia sudah tertanam gitu. Tertanam bahwa yang disebut bagus ya outfitnya bla 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 bla. Iya, gitu. Jadi nilai-nilai dari media yang dia konsumsi gitu loh. Jadi tadi balik lagi ke pertanyaan Mas ya, kalau bisa sih ya kalau bisa ya, karena kita tidak mungkin memaksakan. Karena seperti yang tadi di awal kita bilang, ada begitu banyak kepentingan Mas kalau kita ngobrolin media massa. Tapi kalau memang misalnya benar-benar terketuk hati nuraninya ya, berikanlah itu pemberitaan yang memang mengedukasi gitu loh. Jadi tidak cuma hanya menghibur gitu loh. Tapi kok misalnya itu kita tidak bisa dapatkan dari jurnalis ataupun dari media massa, kita sebagai pembaca ya sepertinya ya harus kritis gitu loh. Kritis dalam arti ya tidak hanya mengonsumsi satu media saja gitu, tapi beberapa media gitu, dan membuka ini ya literasi kita gitu dengan mengonsumsi ya bacaan yang memang bermutu gitu loh Mas. Jadi bukan cuman bacaan dari online aja gitu, kayak jurnal-jurnal ataupun ya buku-buku tentang tentang filsafat gitu loh, filsafat. Kemudian juga berat itu filsafat. Maksudnya emang sih berat ya Mas ya, maksud filsafat. Enggak, stigmanya maksud saya di stigma berat gitu. Ya memang berat sih Mas, tapi pada akhirnya jadi buku-buku yang aku sebutkan tadi itu kan membuka ini ya Mas ya, pikiran kita gitu, bahwasanya ini supaya kita jangan ada di ini loh, jangan kayak dikekang oleh suatu kekuasaan yang memang mengontrol media massa itu untuk kepentingannya gitu. Kita jangan sampai jadi pion-pion gitu loh. Walaupun misalnya kita memang berada di sistem itu, tapi kita tidak menjadi bagian dari sistem itu. Maksudnya kita berada di sistem itu kan ya pada akhirnya kan kita memang hidup di Indonesia ini kan Mas ya, dengan pilihan media sosial gitu kan. Dengan beragam gitu, misalnya karena tersedia banyak media yang berkualitas juga banyak kan. Benar, kita punya Instagram, tapi kan kita punya kontrol kan untuk melihat dan menggunakan apa gitu yang bisa apa yang bisa kita akses gitu kan. Nah, seharusnya dengan adanya literasi dan pengetahuan kita jadi punya kontrol untuk ini sih Mas, memilah-milah gitu apa yang baik dan tidak baik untuk kita konsumsi. Seperti itu. Jangan sampai ketika kita mengonsumsi yang tidak baik itu terlanjur
mengendap jadi nilai-nilai yang salah gitu loh Mas. Baik Esther, ada kata kunci tadi yang terakhir, setiap orang pengguna media punya kontrol terhadap dirinya dan terhadap apa yang akan dibaca. Baik, itu kata kunci pada siang hari ini para sobat Mitra Wacana. 1 jam sudah Esther, ini tidak terasa kita udah banyak mengulik soal wacana perempuan dan media yang bias gender dan lain sebagainya. Seperti biasa di Sobat Mitra Wacana pada podcast dan talkshow Mitra Wacana, kami tidak akan menyimpulkan apa-apa. Mitra Wacana hanya menyajikan, kemudian pilihan terbaik dan pilihan penyimpulan apa yang kami sajikan ada pada Sobat Mitra Wacana semua. Terima kasih Esther atas waktunya. Jangan lupa nanti kalau mau launching buku yang baru bisa hubungi Mitra Wacana. Bisa. Makasih ya Mas. Oh baik, terima kasih semuanya. Salam buat teman-teman, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa di lain waktu. Iya.